Ya, berjumpa lagi dengan saya M. Mamuju. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara mengkonfigurasikan microcontroller F1 dengan LCD I2C menggunakan software STM32Cube MX dan Keil U-Vision. Oke, mari kita lanjut saja. Yang pertama kalian butuhkan yaitu software STM32Cube MX. Di sini saya menggunakan versi 5.1. Dan kalian terserah mau menggunakan versi berapa aja, yang penting ikuti saja tutorial yang ada di video ini. Oke, kita pilih no. Nah, tampilan awal seperti ini. Jika kalian pertama kali menginstalnya, apa yang kalian lakukan? Yang pertama yaitu akan mendownload pack dari F1 sendiri. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita buka help, kemudian manage embed software package. Kita buka. Nah, ini kalian harus pencet STM32F1. Nah, ini kalian harus download versi yang paling atas sendiri, yaitu versi 1.7. Kalian download, Anda mengalami gagal saat mengunduh file itu, kalian coba ulangi terus sampai bisa, karena emang di situ kelemahannya harus berusaha sabar, tapi pasti akan bisa kok. Ketika sudah berhasil menginstalnya, maka akan muncul warna hijau seperti ini. Oke, lanjut saja. Kita buka file lalu new project. Kita klik no. Lalu no lagi. Nah, pada tampilan awal kita akan tunjukkan dengan seperti ini. Kalau kalian menggunakan STM32Cube 5.1, kita pilih yang series karena kita akan menggunakan F1. Jadi tekan saja STM32F1. Lalu kita pilih STM32F103. Nah, seperti ini. Karena device yang akan kita gunakan itu seperti ini, yaitu STM32F1 seri 03. Biasanya disebut dengan blue pill seperti ini, warna birunya. Nah, ini STM32F103 dengan seri C8. Seperti ini ya. Kita klik 2 kali. Nanti kita akan disuguhkan dengan pin konfigurasinya. Nah, seperti ini tampilannya. Mari kita lihat. Pinnya seperti ini, masih kosong semua. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Mari kita buka. F1 sendiri itu mempunyai ADC 10. Nah, perlu kita ketahui ADC itu analog digital converter. Jadi, ketika kalian ingin menggunakan sensor tegangan, arus, AC/DC, apapun itu nanti akan masuk ke pin ADC seperti ini. Nah, untuk kita nantinya ketika menggunakan LCD I2C itu kita memerlukan pin I2C yang ada di F1 ini. Nah, kalau kita ketahui F1 sendiri itu memiliki 2 pin I2C. Untuk I2C pertama itu terletak pada PB6 atau PB7, atau juga bisa kita taruh dengan di PB8, PB9, terserah. Untuk yang di I2C 2 itu di pin PB11 dan PB10. Jadi kita bebas mau pakai I2C pertama atau I2C kedua. Nah, untuk USAT pada F1 sendiri ini ada 3. Ada USAT 1 yang terletak di pin PA910. Ini dia. Untuk yang ini USAT 1 bisa ditaruh di PA910 atau di PB667. Terserah. Dan juga di USAT 2 terletak pada pin PA3 sama PA2. Ini ya. Untuk pin yang USAT 3 ada di PP11 dan PP10 dan PP11 seperti itu. Nah, ini aja menurut gambarannya seperti ini nanti. Nah, selanjutnya pada posisi awal sebelum kalian menambahkan pin apapun ataupun LCD menambahkan I2C, USAT atau apapun itu, pertama kalian pencet sistem core maksud saya. Kita tekan RCC,
Ini high speed clocknya kalian ubah menjadi kristal atau keramik resonator. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita tekan SJS. Kita ini notebook menjadi serial wire, maka akan tambah 2 seperti ini. Lalu kita tambah ini di PC13, kita buat IPIO output. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil awal ketika mohon maaf sebentar. Kita tambah di clock configurator, kalian buka. Kita ubah H clock-nya ini, kita pilih yang maksimal, ketik 72, lalu kita enter. Nanti dia akan otomatis menyesuaikan sendiri. Nah, itu tadi adalah langkah pertama kali ketika Anda ingin menambahkan pinout lainnya atau sensor apapun itu. Seperti ini, ada 5, yaitu RCC, input output, atau ini akan masuk 3,3 volt dari USB laptop Anda, dan ini grounding. Untuk ini pin SWD I/O atau input output, ini SW clock atau clock untuk waktunya, pengaturan waktu seperti itu. Nah, untuk KPI output ini adalah lampu warna hijau yang ada di STM32F103 seperti itu. Nah, kali ini kita akan membuat I2C-nya. Bagaimana caranya? Kita tekan di bagian connectivity. Kita klik I2C 1. Kita ubah menjadi I2C atau mengaktifkannya ini namanya. Nah, maka akan secara tidak langsung akan otomatis masuk pada PB6 dan PB7. Untuk settingannya sudah benar semua, ini nggak usah diatur lagi. Ketika kita ingin memindahkan pin out I2C-nya dari PB67 menjadi PB89, kita klik aja PB8 dan PB9 ini, lalu kita pilih I2C SCL. Secara otomatis dia akan langsung pindah. Seperti itu. Sebenarnya PB6, PB7 tidak masalah, cuma saya masih lebih pengen di PB8, PB9 biar lebih rapi gitu. Oke, seperti itu. Lalu kita klik project manager, kita kasih nama projectnya, misal coba I2C. Lalu kita pilih kalian mau taruh di mana. Ini saya taruh di desktop dengan folder Mamuju. Lalu kita klik yang ini toolchain, kita ubah menjadi MDK ARM V5. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita langsung saja generate kodenya. Untuk generate waktu kodenya ini tidak memakan banyak waktu, mungkin sekitar 1-2 menit. Tergantung program yang kalian akan buat atau konfigurasi pin yang akan kalian pakai. Jadi semakin banyak pin yang kalian pakai, itu maka dia akan semakin lama untuk mengcovernya menjadi codingan atau kode-kode bahasa C. Nah, ini sudah selesai. Kita klik open project. Ketika kita klik, dia akan secara otomatis akan membuka software KLU Vision seperti ini. Jadi gambaran kasarnya itu STM Cube itu merupakan sebuah software untuk mengkonfigurasi pin out-nya saja. Kita ingin bisa menggunakan USAT, ADC atau input output lainnya, itu kita menggunakan STM Cube. Ketika kita ingin memprogramnya, itu kita menggunakan KLU Vision seperti itu. Ini wajar, masih loading. Oke, ini nggak apa-apa, ini wajar. Nah, lalu kita tekan ini untuk melihat codingan kita yang tadi. Application and user, our user, maksud saya, kita klik main C 2 kali. Maka ini satu tempat yang nantinya akan kita buat sebagai memprogramnya. Nah, sebelum kita mengcodingnya, untuk library I2C LCD-nya itu bisa di-download di kolom deskripsi nantinya. Nah, pertama kita harus memindahkan library ini. Kita pindah ke dalam folder tadi yang kalian simpan, folder STM tadi. Tadi saya taruh di sini, Mamuju, coba itu sih. Terus ketik MD, ini ada MD ke ARM. Kita paste di sini beserta foldernya. Nah, sudah selesai. Ini tadi untuk library-nya. Kita buka STM, kill tadi. Lalu ini kita klik kanan, add existing to group. Terus kita pilih folder library tadi yang isinya library dari LCD I2C. Kita add.
Selanjutnya yaitu kita klik option for target. Kita pilih C or C++. Kita ini klik 3.3 kita add. Jadi kita menambahkan folder yang ada tadi isinya itu C++ dari library. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengkodingan. Yang pertama yaitu kita mendefine dari library tadi, kita masukkan ke sini include LCD I2C modul. Nah, ini bukan .c lagi tapi .h seperti ini. Nah, sudah selesai. Lalu kita buka aja ini tadi LCD I2C modul. Jadi seperti ini. Ini merupakan program untuk LCD yang 16x2, 16x4, 20x2, 20x4. Seperti ini. Lalu bagian bawah kita masuk ke int main void, taruh di kode bikin 2. Kita klik. Kita tambahkan LCD underscore init. Lalu kita tambahkan lagi dengan cara belajar seperti ini. LCD itu si modul.h ini kalian klik kanan terus open dokumen. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, kalau kita copy ini LCD I2C device check, lalu main taruh di atasnya ini. Seperti ini jadinya. Ini gunanya untuk mengecek apakah I2C-nya sudah tersambung atau tidak. Untuk ini LCD-nya untuk menginisiasi LCD yang nantinya akan kalian program seperti itu. Lalu kalian cari LCD backlight seperti ini. Klik 2, kalian copy, terus ke main C, taruh di bawahnya. Kalian tambahkan LCD underscore BL on. Nah, untuk artinya ini yaitu dia untuk mengaktifkan backlight. Ketika backlight dari LCD, ketika backlightnya off, ia akan mati. Untuk on, jadi backlightnya itu akan muncul warnanya. Jadi untuk kecerahannya seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan di bagian program di dalam while. Untuk pemrogramannya yaitu kita klik LCD underscore set cursor 1,1 seperti ini. Nah, ini artinya itu set cursor merupakan kalian akan mengset kata-kata tersebut akan ditaruh di kolom mana. Yang ini 1,1 itu jadi kalian akan mengset di kolom 1 dan baris 1 seperti itu. Lalu kita klik LCD send string. Kata-katanya kita kasih petik 2 menuju ini. Lalu kalian tambah str underscore no slide. Maaf, ini kurang dari seperti ini underscore. Jadi nanti artinya str no slide, jadi kata-kata tersebut tidak akan jalan. Jadi akan tetap pada posisinya seperti itu. Lalu kita kasih hell delay, dia untuk memberi waktu dalam penampilan kata tersebut. LCD hell delay, waktunya kasar waktu 5 detik. Lalu kita tambahkan LCD clear. Maaf, isinya besar. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya yaitu kata tersebut menuju akan tampil pada LCD selama 5 detik, lalu dia akan menghapusnya jadi kosong lagi seperti itu. Nah, kita build saja.
Untuk waktu pertama kali boot itu memakan waktu yang agak lama, jadi dimohon bersabar. Ini tergantung dengan prosesor laptop yang kalian gunakan. Untuk yang laptop saya gunakan ini tidak terlalu spek dewa, jadi biasa saja, standar. Jadi untuk waktu bootnya itu lumayan lama. Kita tunggu saja. Untuk hasilnya seperti ini, jadi dia 0 error dan 0 warning. Apabila ada angka warning atau satu warning itu nggak masalah. Yang terpenting jangan sampai ada satu error sedikit pun. Ketika ada satu error, dia tidak akan bisa untuk mendownload kepada mikro tersebut. Jadi kalian harus menemukan errornya tersebut, harus benar-benar aman, tidak ada error. Nah, petunjuk lagi, saya lupa tadi mau menginformasikan. Kita klik option target, kita klik C++, debug, lalu setting, klik fast download. Nah, ini itu reset and run kalian centang. Ini artinya ketika kita mengload program tersebut ke dalam mikro, dia akan secara langsung akan mereset. Jadi program di sebelumnya itu akan pindah ke program yang kalian buat tadi. Ketika tidak ada reset and run, jadi ketika kalian load saja ke mikro, dia akan tetap kalian harus memencet tombol reset yang ada di mikro tersebut. Jadi untuk tidak repot-repot, kalian pencet saja ini reset and run, kalian oke. Jadi ketika kalian pencet load seperti ini, dia akan langsung ke download ke mikro, lalu dia akan meng-load program yang kalian buat ini tanpa memencet tombol reset. Seperti itu. Ya, jadi ini akan kita load. Sebelum itu kita perlu pastikan bahwa yang kita perlukan adalah whiteboard untuk memasangkan pin dari STM-F1, lalu coba kabel data micro USB biasa, seperti ini, bukan yang Type-C ya, seperti ini. Oh, tidak fokus. Nah, seperti ini pokoknya kita tancapkan, lalu itu LCD berserta etusinya. Nah, untuk yang warna biru ini tadi itu nanti bisa digunakan untuk mengatur backlight, kecerahan yang ada di LCD tersebut. Lalu beberapa kabel untuk menjamper dari pin tadi menuju mikro. Nah, untuk wiringnya nanti saya akan share. Lalu ST-Link seperti ini. Nah, pertama kita tancapkan dulu yang dari 5 volt. Jadi dia ini tuh yang kabel micro USB digunakan untuk mensupply 5 volt mikro seperti ini. Tampilannya masih kosong, di dalam apa. Lalu kita tancapkan ST-Link tersebut seperti ini. Ya, masih kosong. Lalu kita coba untuk mengload. Dia masih berjalan. Nah, untuk download itu nanti ST-nya akan berwarna-warni dan dia langsung akan muncul kata yang tadi kita buat seperti ini. Kita load lagi. Jadi ini yang maksud saya tadi, ketika kalian mengload, kita tidak perlu untuk menekan tombol reset. Secara langsung dia akan langsung ngeload program yang sebelumnya kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk mengeloadnya kita tekan saja, maaf jatuh. Kita tekan reset. Dan dia akan langsung mengeload seperti ini. Ya. Mungkin cukup seperti ini video yang saya share. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya makin rajin untuk mengupload video tutorial tentang mengenai STM32F1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.